Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya malam hari ini? Baik, para peserta Grand Homesharing Online. Hari ini atau malam ini spesial ya, edisi apalagi dengan promo SC Input 600 poin. Yang malam ini tentunya akan dihadirkan yang sangat luar biasa oleh mentor kita, yaitu Ustadz Denny Royadin, LDED dari Garut. Dan alhamdulillah nih, pada malam hari ini sudah terkumpul peserta sebanyak 31. Baik, kita semangatnya mari kita tunjukkan kembali. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Baik, kita mulai saja dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubil mu'minin fa asbahna bi ni'mati ihwana. Wassalatullah wassalamu ala man ismuhu fis sama'i Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul senantiasa untuk senantiasa menuntut ilmu dalam acara Grand Homesharing Online spesial edisi dengan promo SC 600 poin. Nah, ini mudah-mudahan menjadi langkah awal untuk senantiasa kita lebih fokus dengan ikhtiar-ikhtiar maksimal untuk senantiasa meraih sukses penuh berkah di hari ini HPAI. Dan tak lupa juga salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga mudah-mudahan sampai juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atau tabi'at, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan taat kepada ajaran-ajaran dan sunnahnya. Baik, di agenda kali ini ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan. Yang pertama tadi pembukaan sudah kita buka dengan bersama-sama. Yang kedua lanjut yaitu ada tilawatil Quran. Terus yang selanjutnya ada nasyid HNI, lalu ada lagu Indonesia Raya, dan nanti ada video tentang profil HNI, dan juga yang terakhir ada materi yang akan dibawakan oleh mentor kita semua, yaitu Ustadz Denny Nuryadin. Oke. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Albi An-Nahar. Saya selaku staf BC Garut, dan juga pada saat ini saya ingin untuk berkenalan dengan teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Kira-kira ada yang dari mana saja nih? Di sini ada Ummi Faiz ya, Ummi Faiz. Ada juga Muhammad Nuaim. Ada juga Butini. Ada juga Bu Jumiarti. Ada juga Kang Dodi. Ada juga Bu Sohani. Ada juga Pak Teddy ya. Oh, dari Ciputat hadir. Alhamdulillah bisa bersilaturahim ya. Kita di sini yang dari Garut, walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, tapi alhamdulillah secara online juga bisa. Ini tidak mengurangi rasa ukhuwah kita, rasa kebersamaan kita. Wah, alhamdulillah ada dari Depok juga nih hadir ya. Dari Bu Husni ya. Oh, dari Kuningan. Nah, Kuningan masih Jawa Barat ya. Luar biasa dari Kuningan. Nah, baik, tanpa berlama-lama untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan dan disampaikan oleh Saudari Erna Nur Latifah. Kepadanya kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhirukum ila ajalim musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Summa inni da'awtuhum jihara. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Elna Nur Latifah yang telah membawakan ayat suci Al-Quran pada acara Grand Home Sharing pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah tadi dibaca ini menjadi amal terbaik khususnya bagi beliau, umumnya untuk kita semua, dan juga menjadi keberkahan tersendiri untuk acara kita pada malam hari ini. Baik, teman-teman semuanya, teman-teman Grand Home Sharing online pada malam hari ini, kita lanjut ke acara yang kedua. Dimohon semuanya bisa berdiri, kita akan lantunkan lagu Indonesia Raya.
Baik, kita lanjut ke Mas HNI HPAI. Dimohon semuanya untuk berdiri dan lebih semangat. Karena malam hari ini kita akan nantikan suatu materi yang sangat luar biasa. Nanti akan dibocorkan bagaimana rahasia Ustadz Nur Yadin bisa meraih ED dalam 1 bulan. Dari AB langsung jadi ED. Nah, ini sangat luar biasa sekali dan perlu disimak dengan baik-baik. Dan jangan lupa catatannya disiapkan ya. Jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Bahu-membahu kita bangun niaga ini. Jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tingkatkan persaudaraan, kesatuan kita untuk sebuah mimpi yang kita damba. Ayo bangunlah, wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang diridhai. Bahu-membahu kita bangun niaga ini. Jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HNI HPAI. Ayo bangunlah semua, kita saling membantu dan bekerja sama. Tingkatkan persaudaraan, kesatuan kita untuk sebuah mimpi yang kita damba. Ayo bangunlah, wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang diridhai. Jadikan negeri ini negeri yang diridhai. Jadikan negeri ini negeri yang diridhai. Iya, baik. Masih semangat semuanya? Kita tes lagi yel-yelnya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. HNI sukses, sukses, sukses. HNI sukses, sukses, sukses. Siapa yang sukses? Sebut namanya. Siapa yang sukses? Mau sukses? Gesit dong. Baik, kita kembali lagi di acara Grand Home Sharing online. Pada kali ini kita akan membahas tema kita sangat spesial hari ini. Nanti kita akan dengarkan dan kita akan saksikan bagaimana testimoni yang awal dari mentor kita Ustadz Nur Yadin. Bagaimana beliau bisa sukses meraih ED dalam 1 minggu. Ini hal yang luar biasa ya. Yang mungkin kita harus tahu bagaimana nih strateginya. Bagaimana ini semangatnya. Yang ini bisa mudah-mudahan bisa kita tiru dengan mudah ya. Mungkin kita bisa sampai 1 minggu kita langsung jadi ED. Ini sangat luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kita akan lihat dulu video tentang profil HNI. Mungkin di sini ada yang baru gabung HNI, mungkin masih
bingung apa itu HNI, nah kita akan langsung saja ke video profil HNI. Oh iya, baik. Kita langsung saja kepada materi yang akan disampaikan. Yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Denny Nuryadin. Nah, sebelum itu kita akan edifikasi terlebih dahulu. Beliau adalah Ustadz Denny Nuryadin, leader Garut, yang dikenal sebagai grupnya yaitu Raden Group ya, yang sangat terkenal di Garut. Beliau adalah seorang pemimpin pondok pesantren dan juga beliau aktivis pendidikan. Dan juga beliau yang kemarin kita sudah kenal yaitu sosok yang sukses mengelola lembaga dan itu dari jerih payah hasil dari HNI. Nah, maka dari itu mari kita simak bagaimana sih kisah beliau bisa sukses, bisa meraih ED dengan cepat. Kita langsung saja panggilkan kepada mentor kita Ustadz Denny Nuryadin LDED. Kepadanya kami persilahkan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain wa ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla maut. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahim via Zoom ya. Dan semoga pertemuan ini layaknya pertemuan offline yang memenuhi kewajiban kita untuk melakukan silaturahim sampai seperti apa yang disabdakan Nabi, inna silaturahmi miftahu kulli babin sa'adatin wa qatarahmi minal kabair. Menyambungkan silaturahim itu bagian dari pintu-pintu kebahagiaan dan memutuskan silaturahim bagian dari dosa besar. Insyaallah salah satu kebahagiaan adalah kita diberikan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita kerjakan pada malam ini, semoga apapun yang kita lakukan pada malam ini, khususnya kegiatan Zoom ini, menjadi amal soleh terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kepada ridhonya, yang mengantarkan kepada rahmatnya, keberkahannya, dan semoga kita dikumpulkan nanti bukan hanya di Zoom ini tapi dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman masih semangat ya. Insyaallah semuanya dalam keadaan itu 100 sehat, poin. ya. Dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan baik-baik saja. Ini ada orang Tasik ya, Indonesia Joko Widodo ya. Sekarang udah pindah jadi orang Tasik ya. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah semuanya dimanapun berada, ada yang banyak ya, jauh-jauh tadi ya, ada yang dari Padang, kemudian ada yang dari ini apa namanya, ada yang dari ada yang dari Ciputat, Depok, Kuningan ya, Sarawako, Cirebon, Padang dan lain-lain ya. Salam silaturahim buat semuanya, sehat semuanya, dan
malam ini kita sambil menunggu ya. Nah, siap Pak Widodo ya. Nah, malam ini kita sambil menunggu omset ya, menunggu apa namanya penginputan. Saya doakan wabil khusus yang di Zoom ini, ya Allah semoga Engkau berikan yang terbaik ya, omsetnya besar, kenaikan pangkatnya juga cepat gitu ya, LED kokoh dan juga berkah pastinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita langsung untuk mengefektifkan waktu. Di sini ada slide yang saya buka. Wah, ini ya. Slide. Bentar. Nah, ini untuk membantu kita ya. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah cerita pengalaman. Jadi yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah cerita pengalaman, gitu ya. Bagaimana pengalaman saya di HNI, ya. Cerita awal gabung di HNI, mungkin ini pengantar ya. Saya dulu gabung di HNI itu 2015 akhir ya. Sebetulnya ceritanya istri itu sudah menggabungkan saya ke HNI 1 tahun sebelumnya, tapi belum izin, ya. Karena saya saat itu tidak mau gabung HNI. Jadi saya sebetulnya di prospek atau diajak ke HNI sama istri itu kalau disimpulkan 2 tahun lalu, lama gitu, 2 tahun, selama 2 tahun ya karena saya tidak mau MLM gitulah ya. Dan emang kurang-kurangnya itu kenapa banyak yang melarang MLM, karena hampir kebanyakan itu ya korban lah di MLM itu ya. Kalaupun mereka semangat, kalaupun mereka antusias, itu hanya korban motivasi. Nah, saya saat itu menolak. Namun kalau Allah sudah mau ya, di tahun kedua ketika mentor saya Khalid Nawawi ya kembali untuk mengajak saya bersama Pak Esa Medlar saat itu ya, Pak Esa Medlar. Itu pun awalnya ya saya mau tolak juga gitu, tidak mau ketemu, tidak mau ngikut lah gitu ya. Seperti tahun pertama ketika Pak Khalid datang, saya hanya salaman kemudian pergi ya. Di tahun kedua saya pun mau pergi, cuman istri saat itu cukup membuat saya tidak bisa menolak ya. Karena masa sih gitu ya, ngurus pesantren, guru juga gitu ya, paham agama gitu ya, yang saya pahami mungkin maksudnya ya. Tapi kok ada tamu malah mau pergi, padahal tamu itu mau ketemu. Nah, di situ saya malu lah. Akhirnya saya duduk berkumpul. Kemudian saya mendengar Pak Khalid, kemudian Pak Esa. Pak Esa saat itu menjelaskan 5S. Nah, ini 5S ini penting ya. Nah, 5S ini selamat, sehat, smart, sejahtera, saudara. Saya katakan, kenapa sih orang tidak mau diajak selamat? Masa sih orang tidak mau diajak sehat? Selamat dunia akhirat, sehat, kemudian smart, pinter. Orang pinter itu kan di atas derajatnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya sejahtera. Dan banyak saudara. Wah, ini sempurna kata saya. Benar nggak ini seperti itu? Itu yang membuat pertanyaan-pertanyaan kuat dalam benak saya, sehingga
Saat itu saya mulai untuk mendengar. Nah, setelah mendengar, semakin tertarik, akhirnya Bismillah saat itu saya mau menjalankan HNI, tapi belum greget, belum antusias, belum mau fokus. Nah, makanya di sini perlunya follow up, makanya di sini perlunya tindak lanjut, ya. Nah, udah mau tapi tidak belum semangat, sudah mau tapi belum antusias, sudah mau tapi belum ada dorongan gerak. Nah, gitu ya. Nah, kemudian saat itu terbangunlah komunikasi lebih. Saya saat itu disuruh ikut SBP, padahal SBP itu harusnya manajer ya. Mungkin ini kasuistis lah gitu ya. Tentu udah dikomunikasikan dengan baik. Bahkan saat itu saya dikasih setengah harga, tiketnya yang 750.000 itu jadi setengah harga gitu ya. Nah, kemudian saya ikut. Nah, di SBP itu kemudian saya mengenal sistem HNI. Nah, dari situlah mulai untuk komitmen. Mulai untuk komitmen jalankan bisnis HNI. Nah, gitu ya. Nah, tepat dengan apa namanya? Tepat dengan saat itu saya saat mendengar SPP itu Allah izinkan langsung dipahamkan terhadap kalir bisnis HNI. Gitulah ya. Nah, yang kita sering dengar kalau di HNI itu adalah potensi untung, nah, gitu ya, atau roadmap HNI. Ya, jadi ini ya roadmap HNI yang sudah kita kenal ya, potensi untung HNI. Saya mengajak yuk jalankan bisnis HNI dengan happy ya, buat target dengan game plan gitu ya. Jadi di sini saya mulai memahami, wah ternyata di HNI menarik nih gitu ya. Menariknya produknya bagus, kemudian murah, kemudian orang-orangnya baik gitu ya, dan penghasilannya juga ini bagus gitu. Nah, saat itu saya coba untuk melihat dari karir yang ada di HNI itu dari AB sampai platinum ya. Ini kalau yang belum paham, yang belum tahu bisa dilihat dulu. Pertama AB, manager, SM, EM, direktur, senior direktur, eksekutif direktur, gold eksekutif direktur, diamond eksekutif direktur, crown eksekutif direktur, sapphire, kemudian emerald dan platinum. Nah, saya sih sebelum pandemi itu pernah merasakan nih sampai crown di sini gitu ya. Jadi saya pernah saat itu ya Allah izinkan sampai crown ya, crown executive director, dan plus penghasilannya juga sesuai gitu. Jadi pernah ya. Jadi alhamdulillah hadza min fadli rabbi, semua yang terjadi adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman yang menarik apa nih catatan poinnya gitu ya. Jadi kita cerita awal gabung HNI-nya sudah cukup lah. Kita sudah mulai masuk ke tema kita bahwa bagaimana bisa 2 minggu gerak di HNI kemudian jadi eksekutif director. Nah gitu ya. Kita kembali ke tema 2 minggu gerak di HNI jadi eksekutif director. Saya doakan di sini yang belum jadi eksekutif director, semoga bulan September nanti atau bulan ini masih ada waktu 1 malam. Ya bulan September ya, kita doanya yang rasional. Semoga bulan September nanti Allah jadikan eksekutif director. Amin. Yang sudah menjadi eksekutif director dan hadir saat ini ikut juga belajar, semoga bulan periode sekarang jadi LED Koko atau periode depan ya, September Oktober menjadi LED Koko. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, 2 minggu menjadi ED saat itu saya punya cerita yang agak menarik sebetulnya ya, agak menarik teh. Apa yang membuat
itu terjadi. Yang pertama pastinya adalah takdir Allah. Pastinya takdir Allah. Pastinya itu adalah pertolongan Allah. Alhamdulillah hadza min fadli Rabbi. Nah, namun ketika berbicara ikhtiarnya, yang menarik saat itu adalah kondisi saya sakit. Bahkan dokter itu mengatakan bahwa secara medis tidak bisa diobatin. Kemudian berobat sudah sangat lama, tahunan, kemudian uang yang keluar juga besar. Saat itu saya honorer, mohon maaf ya, penghasilan honorer itu ya kadang di bawah 1 juta gitu ya, di atas 1 juta lebih. Ya. Nah, sementara sekali cek ke dokter itu harus kontrol 2 juta gitu. Makanya akhirnya saat itu ya kondisi keuangannya sangat kredit ya, hutang besar. Kemudian saat itu yang dalam pikiran saya itu ini kondisinya masa sih harus mati dalam keadaan berhutang gitu ya. Ya Allah, izinkan hamba untuk bisa terhindar dari hutang gitu ya. Hamba ikhlas, hamba ridho apapun yang terjadi. Nah, saat itu udahlah tawakaltu Allah. Nah, saat itu saya serahkan semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, saya serahkan seluruh hidup saya ya. Tergantung, dan saat itu saya katakan di sela-sela akhir ini kalau emang penyakit ini menjadi wasilah untuk cepat ketemu ya Allah, hamba ridho saat itu. Tapi izinkan hamba untuk melakukan apapun yang bisa hamba lakukan. Nah, disitulah saat itu saya gitu ya berikhtiar gitu. Nah, mulai dari istri ngasih herba ini saya minum gitu ya. Nah, dalam kondisi berobat itu setelah saya klik ikut HNI ikut SBP, saat itu pas lagi libur sekolah. Nih, ini menarik ya. Ini menarik. Pas lagi libur sekolah. Ini yang menarik. Jadi Desember itu kan saya mulai aktif di situ. Saya mulai gerak di bulan Desember 2015 ya. Saat itu pas libur semester. Kemudian saya izin ke keluarga, ke anak, ke istri untuk tidak liburan. Biasanya saya liburan ke mertua di Ranca Ekek karena saya di Garut gitu ya. Saya biasanya ke Bandung gitu ya, liburan. Nah, saat itu saya izin untuk menjalankan HNI. Mau naik motor tidak boleh, kan lagi kondisi sakit ya, lagi kondisi sakit. Kemudian saya ingin sukses di HNI, naik motor tidak boleh gitu, angin-anginan tidak boleh. Akhirnya saya ngajakin santri saat itu untuk nyupirin motor kesana kemari ya, meskipun tidak selalu ya, kadang-kadang saya paksain gitu ya. Makanya saat itu kadang sering banget gerak keluar sakit, gelap keluar sakit, seminggu gerak, 2 minggu berbaring di tempat tidur gitu ya. Nah, cerita saat saya jalanin HNI bulan Desember 2015, saat itu bulan Desember ada SBP, dan saat itu saya mulai paham ya. Pokoknya setelah SBP itu saya mulai paham, saya langsung komitmen, saya mau jalan di HNI, kemudian saya izin ke keluarga untuk tidak berlibur saat liburan semester. Kemudian saya jalankan HNI dari pagi, kadang sampai sore, bahkan sampai malam, dalam waktu 2 minggu itu. Nah, ini jadi emang pelajaran pertama harus ada sebuah keseriusan kita, harus ada sebuah kontrak kerja gitu. Saya saat itu melakukan kontrak kerja dengan saya sendiri bahwa liburan ini saya mau pakai untuk HNI. Karena saya butuh uang, saya harus bayar hutang, saya butuh uang, saya harus berobat dengan herba HNI yang harus saya beli juga kan gitu dengan uang. Nah, saat itu saya mau jalankan HNI karena saya butuh uang ya. Kemudian di SBP itu kelihatan, oh ini kayaknya pintu suksesnya itu adalah menjadi executive director. Nah, ini penting ya. Jadi yang kedua pelajaran yang saya sampaikan adalah setelah komitmen kerja, setelah komitmen mau benar-benar sukses di HNI, kita juga harus tahu arah. Makanya apa? Kita harus langsung nih, apa targetnya? Nih penting, apa targetnya? Nah, di SBP itu kan semuanya digiring untuk menjadi ED, ya.
Menarik lah. Ya, sampai saya saat itu punya kesimpulan, oke, saya ngerti sekarang. Oke, saya tahu bahwa di HNI itu kita nggak usah ribet-ribet kalau pengen sukses, jadilah executive director. Baru segitu pahamnya. Ya, baru segitu pahamnya. Bahkan dalam pikiran saya kalau jadi executive director nanti tiap bulan 7 juta, 7 juta, 7 juta gitu ya. Simple pikirannya saat itu. Jadi ede aja gitu. Jadi ede saat itu. Nah, di situ dorongan saya untuk menjadi ede begitu besar. Nah, makanya apa? Teman-teman semuanya setelah mengetahui roadmap-nya, ini roadmap ya, potensi untungnya. Lupa nih, kayaknya nggak pakai judul. Ini potensi untung atau roadmap bisnis HNI ya. Petanya HNI. Nah, dari AB sampai platinum itu ini nggak mesti nyusun gitu. Boleh kok 1 bulan langsung lari beberapa level pangkat gitu ya. Nah, saat itu saya dari AB kan, start dari AB, saya pingin ke sini, saya pingin ke mana? Ke ED gitu. Dari AB pingin ke ED, berarti 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, 6 tingkat, 6 tingkat, ke 6 tingkat. Nah, inilah hebatnya HNI, gitu ya. Tidak harus ya, meskipun edukasi kita jadi manajer, perbanyak manajer. Itu sih ya yang edukasi kita ke mitra gitu. Namun harus kita sampaikan juga kalau dari AB bisa langsung jadi ED gitu. Nah, mindsetnya tadi pelajaran yang keduanya adalah pintu awal untuk menuju sukses besar di HNI yang paling menarik yang menggairahkan itu adalah segera menjadi executive director. Ini disebutnya level top level lah. Jadi ED ini ya top level lah, tingkatan yang top lah gitu. Pintunya sukses di HNI. Jadi kalau misalkan di sini yang belum jadi ED, ingin sukses di HNI, kejarlah untuk bisa menjadi executive director. Nah, saat itu saya mulai mengambil keputusan, oke, di HNI kejar menjadi executive director. Nah, gitu ya. Setelah ingin jadi executive director, pertanyaan berikutnya, gimana cara menjadi executive director-nya? Gitu. Ini. Jadi, oh ya, ini ya potensi untung ya, ada nih judulnya belakangan nih, potensi untung bisnis HNI gitu ya. Nah, pertama saya ingin jadi executive director ya saat itu. Pertama komitmen, yang kedua ingin jadi executive director. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana menjalani menuju executive director. Jadi menarik lah ya, menarik. Nah, saat itu saya langsung fokus nih buat target jadi executive director. Bagaimana permainannya, bagaimana mainnya, gitu kan begitu ya. Bagaimana mainnya? Jadi kita ayo targetkan jadi ED. Kemudian bagaimana nih untuk mengejar jadi ED? Asiknya mengejar jadi ED. Ya kita loncat-loncat, loncat-loncat dari M ke SM, ke M, ke D, ke SD, ke senior director langsung. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Nah, kemudian di sini ini edukasi yang umum ya. Jadi saat itu ketika mulai ingin jadi ED, mulai mencari pertanyaan, bagaimana mencari ED? Di SBP kan dijelaskan, kita harus memahami pohon jaringan. Ini penting gitu ya. Jadi setelah kita masuk ke HNI, komitmen untuk sukses HNI, kemudian kejar tuh jadi executive director top level ya. Sebelum kita mengejar level berikutnya menjadi gold, diamond, crown, sapphire, platinum gitu ya. Nah, kita harus mengejar dulu executive director, top level yang pertama, gitulah ya. Nah, edukasinya ya membuat pohon jaringan, bangun 10 jalur. Nah, bangun 10 jalur. Jadi pastikan Anda isi terlebih dahulu nama-nama di generasi 1 sebanyak 10 orang. Kemudian tempatkan konsumen loyal AB di generasi 2 sebanyak 6 jalur. Nah, gitu. Penuhi data pohon jaringan di bawah ini dengan nama-nama konsumen loyal AB Group. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini edukasinya. Rumusnya 1, 6, 18. 1,
kemudian generasi 1 6, kemudian generasi 2 18. 1 6 18. Fokus ya. Berarti kalau misalkan nih Anda ingin jadi ED, saat itu saya ingin jadi ED, saya harus nyari 6 orang. Kemudian saya harus bantu 6 orang itu, setidaknya untuk saya menjadi ED butuh 3, 18. Jadi saat itu saya kejar tuh 24 orang. Jadi enggak melebar, fokus aja. 1 6 18, 24 orang. Nah, gitulah ya. Allah karuniakan, alhamdulillah, Allah saat itu karuniakan semangat, kemudian ketemu klik ya. Setelah semangat itu ketemu klik untuk jadi ED, mau jadi ED. Dalam pikiran saya, ini ED ini pintu awal untuk sukses lebih besar gitu ya. Kemudian yang ketiganya, Allah pahamkan fokusnya, ini penting ya. Komitmen untuk suksesnya HNI, kemudian top level pertama kejar, jadi executive director, gerbang awal untuk sukses. Yang ketiganya kemudian fokus, bagaimana menjadi executive director. Nah, menjadi executive director fokusnya adalah kita mencari 6 dan kemudian mencari 18, 24 orang, fokus di situ. Nah, saat itu saya belum mengerti banyak tentang ini. Ya udah bisa fokusnya ke situ. Ini kan namanya juga cerita pengalaman ya. Kurang lebihnya nanti kan bisa ngobrol. Kurang lebihnya edukasi dari para mentor yang lebih hebat dari saya juga banyak. Ini kan saya menceritakan pengalaman saat itu. Bagaimana bisa jadi executive director gitu ya, ikhtiarnya. Nah, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, nah baru ini disusun gitu, baru ini disusun, gitu ya, baru ini disusun. Nah, sekarang kan kita kaitkan dengan promo SC 600 poin. Kalau dulu saya saat jadi manajer, saat jadi executive director itu ada promo manajer 1000 poin. Nah, nanti kalau yang belum pernah dengar nanti tanya-tanya ke mentornya. Benar nggak dulu ada promo 1000 poin gitu, ada ya. Jadi saat itu saya itu ngejarnya, saya harus kejar 24 orang, kemudian yang 18 orang generasi kedua kita targetkan manajer 1000 poin saat itu. Nah, gitu ya. Nah, lumayan kan 1000 poin. Nah, apalagi sekarang nih harusnya lebih ringan, harusnya lebih sedikit. Hanya sekarang ada promo kan? Ada promo 600 poin, SC 600 poin. Contoh kalau misalkan saya hitung nih pakai kalkulator ya. Kalau ceritanya kita pakai promo ini, itu pakai promo ini gitu ya. Omsetnya tentu bakal lebih kecil karena kan jadi manajer hanya dengan 600 poin. 600 poin dikali yang 18 itu cuma 10.000 poin. 10.000 poin 800. Nah, kalau misalkan semuanya pakai promo yang 6 orangnya ya tinggal 6 kali ditambah 3.400 berarti sekitar 14 ribuan. Apalagi kalau misalkan ini yang 6 orang ini tidak harus SC. Misalkan 200 poin misal kita rubah ya. Kita coba ini. Oke, misalkan ini saya coba rubah. Ini enggak mesti 600 poin, misalkan 200 poin. Ya, 200 poin aja, gitu ya. 200 poin. Nah, misal ini ya, ini kan namanya simulasi ya, simulasi. Boleh nggak lebih dari 200 poin? Ya, boleh banget gitu. Nah, kan edukasinya 200 poin ya minimal gitu kan. Nah, bagusnya sih sampai 600 poin kan gitu kan, bagusnya 600 poin, lebih pun lebih bagus. Nah, kita lihat nih, gitu ya, kita lihat nih. Jadi kalau misalkan kita lebih fokus ya untuk menjadi ED gitu ya. Ini harusnya lebih ringan karena kita
cukup mencari 6 orang, kemudian mencari 18 orang, gitu ya, mencari 18 orang, ini gitu ya. Nah, yang 18 orang ini kemudian kita bentar ya. Nah, yang 18 orang ini kemudian kita ajakin SC. Karena saya pun dulu fokusnya itu ngajakin SC. Jadi kembali saat saya mau jadi ED, saya langsung fokus siapa 6 orang yang akan saya jadikan di generasi 1. Siapa 6 orang yang akan saya jadikan saat itu senior manager, kan gitu ya. Senior manager. Kan ED punya 6 orang yang jadi senior manager, 18 orang jadi manajer. Jadi jadilah manajer, perbanyak manajer. Nah, memperbanyak manajer maksudnya kalau kita ingin jadi executive director dalam waktu yang cepat gitu ya, yang cepat, kita nyetak 18 jalur manajer, kan begitu. Ini edukasi pengalaman menuju jadi ED ya. Jadi edukasi idealnya tentu banyak, tidak begini. Kan namanya juga ini cerita pengalaman, tapi ini tidak merusak kok. Ini tidak merusak sistem, tidak merusak sistem. Karena saat itu saya berpikir sesuai dengan edukasi juga. Kalau ingin jadi ED, cari 6 orang calon SM-nya, kemudian yang SM itu supaya jadi SM, bantu dia minimal punya 3 calon manajer, kan gitu. Itu edukasinya. Makanya saat itu saya berpikir 6-18 gitu. Nah, saat itu saya kerja di bawah di sini. Pertama cari 6 orang. Yang dari 6 orang ini kemudian saya pertama bikin daftar nama, kan. Saya bikin daftar nama pertama. Saya bikin daftar nama. Daftar nama yang saya bikin bagaimana siapa yang akan saya ajak 6 orang pertama. Siapa gitu. Gitu ya. Saya ajak di saat itu 6 orang. Nah, setelah 6 orang saya datangin yang 6 orang itu. Saya tempel banget. Saya tanya ke 6 orang itu. Yuk, siapa keluarga, siapa saudara, siapa teman yang akan kita ajak untuk masuk HNI. Itu dalam waktu 2 minggu itu ya fokus ke situ gitu. Fokus ke situ. Cari yang 6 orang, kemudian setelah ada yang 6 orang, saya dempet yang 6 orang itu untuk dia juga sama punya mitra ya. Namun saya katakan ke yang 6 orang saat itu, hey 6 orang gitulah. Saya mau ngajak kamu jadi executive director di HNI, penghasilan 7 juta. Ya, sesuai roadmap yang tadi gitu. Sesuai roadmap yang tadi itu kekuatan fokus ya, kekuatan fokus. Jadi karena saya fokusnya ke ini kan gitu ya. Karena saya fokusnya ke sini, ke potensi untung ya, ke apa? Sorry. Karena saya fokusnya ke sini, ke roadmap ya, ke roadmap potensi untung saya ingin jadi ED sebagai saat itu saya menyimpulkan pintu pertama untuk sukses di HNI. Kemudian saya paham rumusnya 1618, saya langsung fokus ke sini gitu ya. Siapa 6 orang, kemudian siapa yang 18. Nah, saat itu saya ketemukan 6 orang. 6 orang itu kemudian saya tempel. Nah, akhirnya dia ketemulah dengan beberapa orang, tentu ya tidak 3 gitu. Cuman saat itu saya langsung siapa nih mitra 6 orang ini yang kemudian dia bisa jadi manajer gitu. Dia mau jadi stokis saat itu. Karena saya saat itu mikirnya perbanyak stokis gitu, perbanyak stokis. Wah, sudahlah misalkan ya terjadi itu. Ada mitra-mitranya, kemudian saya tempel mitranya. Saya datangin. Jadi sehari itu beberapa orang. Tapi fokus gitu ke yang 18 ini. Fokus gitu ya. Kemudian di sini akhirnya pada mau jadi halamat, jadi halamat. Karena saat itu saya katakan ke semuanya, ini penting banget ya. Katakan ke semuanya bahwa saat itu saya mau jajak executive director di HNI, penghasilan 7 juta. Gitu. Nah, saat itu kan belum pengalaman, jadi makanya jangan terlalu takut juga ya. Ngajak aja ya gitu ya.
Jadi jangan gini, kamu jadi SM, kamu jadi manajer, saya ED, jangan. Itu menurut saya edukasi yang sangat buruk ya. Jadi sehingga kerasa seperti halnya kita itu merugikan gitu ya, padahal nggak ada yang dirugikan. Kalau saya katakan saat itu, saya ingin ngajak kamu jadi ED ke semua, ke yang 6 orang ini gitu ya, kemudian yang ke-18 ini. Saya katakan begitu. Caranya gimana gitu ya? Ya kita buka halaman, kemudian kita jadi manajer, kemudian kita nanti ajakin orang juga untuk buka halaman dan manajer. Kamu sudah jadi ED belum? Kan gitu ya, ada pertanyaan, kamu sudah jadi ED belum? Nah pertanyaan itu saya jawab gimana? Saya mau bareng kamu sama kamu jadi executive director, saya mau bareng sama kamu jadi ED. Gitu. Jadi saya fair gitu. Kalau kamu mau jadi ED, begini nih caranya, dibukain ya kayak ini gitu. Jadi saya datang ke mitra baru, kemudian saya ajakin HNI, kemudian saya jelasin bahwa saya mau ngajak jadi executive director di HNI, kemudian caranya ya kita gabung HNI buka halaman jadi manajer gitu ya. Ya ini kan namanya fokus ya, jadi ngomong aja gitu ya ke situ. Saya kan mau ngajak kamu jadi manajer. Kamu sudah jadi manajer, saya mengajak kamu jadi executive director. Mereka nanya kan, kamu udah jadi executive director, saya mau bareng sama kamu jadi executive director. Caranya begini. Jadi saya saat itu kejelasin ke semua mitra-mitra baru saya itu untuk jadi executive director gitu. Ternyata ya Masya Allah ya. Nah, karena mungkin ajakannya executive director, jadi manajer bagi mereka menjadi ringan akhirnya. Nah, mereka akhirnya pada mau buka halamat, kemudian saya bujuk itu yang buka halamat itu. Karena saat itu wajib ya halamat SC dulu yang tidak input 1000 poin itu jadi ini kan jadi apa namanya? Jadi nggak jadi halamat, nggak jadi SC gitu. Nah saat itu saya gini, setelah jadi SC harus input 1000 poin. Nah, gitu. Makanya apa? Wah, setelah dia buka jadi SC 5 juta, kemudian input 1000 poin, jadilah manajer. Nah ini dilakukan dalam waktu seminggu. Jadi seminggu pertama rekrutmen, kemudian edukasi, ngejelasin, kemudian ngajakin jadi ED gitu ya. Nah minggu kedua eksekusi itu siapa yang kelihatan di jaringan calon manajer itu yang kemudian dia tertarik untuk buka halaman, nah itu langsung didempet terus komunikasi online, offline gitu ya. Dalam waktu saat itu alhamdulillah mereka pada ngeluarin uangnya, makanya saya bolak-balik belanja saat itu ke Papa Esa Medlar ke Bekasi gitu ya. Nah kemudian setelah dia jadi SC kemudian diinputin 1000 poin, akhirnya 18.000 poin. Yang SM-nya saya ajakin ini aja ya, belanja 200 poin juga gitu ya. Nah akhirnya saya saat itu nginput juga 600 poin ya. Jujur sih sebetulnya saat itu kerja keras saya itu sampai ke 5 jalur. Nah yang 1 jalur ini saat itu karena saya tanggung ya akhirnya saya ngajakin keluarga. Mengemis, nyari modal gitu ya. Ngemis lah minjem gitu ya. Jadi 1 SM lah ya. Anak-anak saya yang jadi SM saat itu ya. Nah akhirnya jadilah saat itu executive director. Nah gitulah. Ada langsung di APO itu ED. Tapi saat itu ya biasa aja. Karena bener nggak gitu, bonusnya itu 7 juta saat itu. Nah saat itu kemudian Pak Oli telepon, Ustaz, juga bilang gitu. Antum udah lihat bonus belum? Belum, bukalah. Saat itu keluarlah bonus 4.200.000. Nah makanya apa? Saya kerja di HNI, penghasilan pertama di HNI saat itu 4.200.000. Nah ini juga menarik. Emang sih tidak sesuai dengan roadmap ya 7 juta kan gitu ya, tidak sesuai dengan roadmap ini kan 7 juta ya ED. Tapi kalau bagi saya 4 juta itu sudah gede karena selama pengalaman saya kerja itu sampai 15 tahun ya nggak ada yang berani ngegaji segitu ya, paling sekitar 2 jutaan gitu ya. Itu juga udah belasan tahun gitu. Nah saya di HNI baru 1 bulan bahkan kurang ya. Kerja 2 minggu, kemudian Allah izinkan jadi executive director, kemudian punya penghasilan 4.200.000. Saat itu masih belum percaya ini benar nggak uang gitu.
Kata Pauli saat itu, ya udah lihat nanti ke rekening. Nah, akhirnya uang itu masuk ke rekening, belum ada HNI cash ya. Masuk ke rekening yang saat ini saya semakin yakin di HNI gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan? Nah, untuk mengejar itu ya, untuk mengejar ini gitu ya. Apa yang dilakukan ya gesit saja ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sekarang mau juga jadi ED gitu ya. Sekarang kan SC-nya bisa hanya 600 poin. Jadi kalau misalkan ada mitra buka SC kemudian nginput 600 poin itu jadi manajer. Jadi kalau secara beban penginputan atau beban belanja SC itu untuk pribadi ya lebih kecil gitu ya. Meskipun nanti omsetnya juga lebih kecil. Nggak apa-apa lah. Omset nanti kan kita bukan fokus omset. Kita jalankan sistem, kita jalankan pembinaan nanti omsetnya lebih besar. Untuk hanya sekedar jadi ED dulu, ya kita kejar aja dulu jadi ED nggak apa-apa. Kita datangin tuh yang 18 orang, kita ajakin SC, kemudian kasih tahu bahwa SC dengan nginput 600 poin, satu invoice dari SC itu, maka jadi manajer. Ini kan juga lebih ringan lah dibandingkan saat itu gitu. Ini yang saya ingin sampaikan bahwa sekarang promo SC 600 poin ini adalah kesempatan buat teman-teman untuk segera menjadi ED dalam waktu yang cepat. Saya dulu ketika SC 1000 poin bisa 2 minggu gerjak di hari ini dan kemudian jadi ED. Nah, kita coba nih bagaimana sekarang dengan promo SC 600 poin, ini kemudian bisa lebih cepat menjadi ED. Gitu. Bagaimana setelah ED? Nah, itu kan berikutnya nanti, pembinaan gitu. Nah, sekarang kejarlah dulu ED-nya karena ED ini pintu untuk menjadi sukses di HNI. Kan nanti jaringan membesar dengan seiring waktu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin jalani sistem ya mengejar ED ini bagian dari cara kita menjalankan sistem. Asal edukasinya nggak boleh salah gitu. Kita datangin orang, ajakin HNI, kemudian kita tawarkan halaman, kemudian kita tawarkan jadi manajer gitu ya. Dan kemudian kita ajak mereka untuk jadi eksekutif director di HNI. Untuk terus mengejar karir di HNI. Karena bisnis HNI itu ada kalirnya gitu. Nggak masalah. Nah, saat itu ya bikinlah daftar nama, kesit PCA. Nah, edukasinya kita 5-20 kali. Cuman saat itu saya fokus untuk ngejar yang 6 orang, siapa yang 6 orang itu, kemudian saya ngejar untuk ketemu dengan calon manajer yang 18 orang itu, ya saya lakukan ya saat itu. Nah, ini rumusnya gitu kan. Jadi ED itu punya 6 SM. SM itu ya punya 3M kan gitulah ya. Nah, fokuslah ke sini ED. Mencetak 6 SM dan SM itu punya 3 manajer. Makanya grafiknya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada 3 manajer SM ED gitu lah ya. Ini hanya apa namanya? Ini saya jelaskan untuk supaya semuanya paham gitulah ya edukasinya. Nah, kemudian istiqomah belajar bisnis atau home sharing ya. Jadi setelah jadi ED, kemudian kita jaga nih istiqomah belajar bisnis. Kalau di HNI ya home sharing gitu. Intinya ngumpul, sharing-sharing, hanya tukar-tukar cerita, lakukan seminggu sekali. Bisa diadakan di rumah kita atau rumah mitra kita, bangun kedekatan hati dan emosional dengan mitra di acara ini ya. Kemudian bisa sharing pengalaman antar peserta. Gitu. Gitu aja dilakukan. Nah, gitu ya. Strategi saat 2 minggu dari AB mengejar jadi ED itu ceritanya. Jadi libur 2 minggu liburan semester karena saya masih ngajar saat itu. Kemudian saya jalankan ini dari pagi sampai dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Fokus untuk mengejar executive director. Bikin daftar nama calon 6 orang yang akan jadi SM, kemudian dampingi yang 6 orang itu untuk ketemu orang yang akan kita jadikan manajer secara pribadi, tapi saya ngajak kepada mereka semuanya untuk jadi executive director di HNI. Ngajak kepada semua mitra untuk jadi executive director di HNI gitu ya. Nah, jadi mulailah kalau misalkan di sini ayo kalau
Coba saya minta kepada teman-teman semuanya, siapa di sini yang mau jadi ED, silakan tulis namanya di chat. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu siapa yang yang ingin jadi ED, silakan tulis di chat. Silakan tulis di chat ya. Siapa nih? Saya Muhammad Nur Alim gitu ya. Silakan nih nulis di chat gitu ya. Ya Allah, semoga yang belum ED, ya semoga yang belum jadi ED, engkau mudahkan, engkau kuatkan dalam berjuang, engkau izinkan juga, engkau ridhoi untuk segera menjadi ED. Engkau maha kuasa atas segala hal. Kita hanya makhluk lemah, kita beribadah hanya menjalankan ketaatan kepadamu, bersungkur untuk taat kepadamu, kemudian dalam ikhtiar pun sama, hanya menjalankan ketaatan, engkau lah yang maha kuasa atas segala hal, gitulah ya. Nah, semoga yang menjadi ED, semoga Allah kabulkan. Baik teman-teman, itu sebagai pengantarnya, kita lanjutkan ke sharing tanya jawab ya, untuk mendalami hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan ya, Kang Arbi. Alhamdulillah, tafadhal. Ya, baik. Luar biasa tadi penyampaian dari mentor kita, Ustadz Nur Yadin. Bagaimana tadi perjalanannya sungguh luar biasa. Di 2 minggu itu mengejar ED ya. Nah, ini yang bisa kita tiru nih strateginya tadi. Ternyata di libur semester itu beliau gunakan untuk fokus di HNI. Nah, baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya ataupun mau sharing, silakan. Kita batasi mungkin nanti waktunya karena sudah malam juga. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya kepada mentor kita, Ustadz Denny, silakan bisa langsung saja di open mic. Iya, baik. Silakan, Kang Dodi Munggaran. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jazakallah atas inspirasinya Ustadz ya. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa menduplikasi apa yang Ustadz tadi lakukan. Nah, mengenai tadi promo berapa? 600 poin itu Ustadz ya. Afanannya baru nih Ustadz. Jadi kadang belum familiar juga. Jadi 600 poin itu kita dalam satu ini ya, transaksi ya berarti ya. Untuk kita bisa kejar manajer tadi ya. Saat ya, itu ya. Betul. Nah, kemudian kan tadi kalau dihitung kan 6 orang yang kita coba tempel benar, 18 ada manajer, berarti kan ada 6 orang yang senior manajer. Nah, untuk percepatan tadi kan Ustadz lakukan untuk jadi SC ya Ustadz ya. Jadi SC berarti kan kita arahkan dia untuk saat ini dengan ada promo 600 poin tadi itu berarti udah bisa jadi SC kan ya Ustadz ya? SC dulu, buka SC dulu baru ke promo itu. Oh, jadi kita buka SC dulu baru Ya. promo 600 poin gitu ya. Nah, untuk meyakinkan atau ini Ustadz, membuka SC itu bagaimana Ustadz langkah-langkahnya untuk meyakinkan mitra kita untuk biar bisa jadi SC Ustadz? Mungkin itu ya, minta trik-trik dan gambarannya Ustadz untuk itu. Sekarang Ustadz. Oke, baik Kang Dodi, jazakallah khair. Jadi benar ke sini ya. Kita road to ED-nya ke sini. Kita yang jadi ED ya, kemudian kita cari mitra kita supaya kita akan bisa jadi ED itu mencetak 6 SM dan 18 manajer. Jadi benar tadi kalau kita ini menawarkan alamat ya, buka SC, kemudian lanjutkan input 600 poin dari SC itu 1 invoice. Itu kan promonya kan begitu. Nah, kalau saya dulu Pak Dodi ya, saya dulu itu lagi ada promonya itu jadi manajer 1000 poin. Kan bisa nggak buka SC? Bisa.
Kalau ini harus SC 600 poin gitu. Jadi ini mah harus SC dulu baru 600 poin gitu. Nih, kalau saya dulu itu kan promonya itu manajer 1000 poin. Tapi dulu ada promo Tapi dulu saat buka SC itu nggak jadi SC kalau nggak input 1000 poin. Nah itu ya, jadi ada di perusahaan ini yang kemudian menarik saat itu adalah SC itu tidak jadi SC-nya kalau nggak input 1000 poin. Nah, terus 1000 poin itu jadi manajer. Nah, makanya saya kejar itu saat itu ya. Nah, kalau sekarang lebih ringan kan, ngejar SC baru 600 poin, nggak 1000 poin, 600 gitu. Jadi kan lumayan tuh penghematan poin lah kalau misalkan yang punya modal. Tapi kan saya nggak pakai modal karena saya nggak punya modal saat itu. Saya hanya ngajakin orang jadi SC, gitu lah ya. Nah saat itu saya ajakin mereka untuk jadi halaman. Bagaimana cara meyakinkannya? Pasti saja ya, tentu saja nih Pak Dodi ya. Pasti saja nih ngomong HNI, bahwa HNI itu perusahaan yang betul-betul bisa diterima. Saat itu saya bicara bahwa HNI ini insya Allah bagian dari solusi, karena ini perusahaan muslim, produk halal gitu, syariah, jadi nggak akan merugikan, nggak akan ada zalim gitu ya. Pokoknya percaya, saya tanggung jawab lah kalau misalkan HNI nggak baik, kalau HNI itu nggak benar gitu ya. Nah, cuman masalahnya nih HNI ini butuh orang-orang yang mau bekerja membesarkannya. Ya kalau kita muslim siapa lagi? Kalau bukan muslim siapa lagi? Kita perbanyak halamatnya gitu. Jangan mat-mat yang di luaran aja, tapi halamannya kita perbanyak. Nih promo apa? Kalau buka halamat keuntungannya dijelasin. Wah kalau 5 juta saat itu, 50 juta buka halamat, semua produk 5 juta tanpa dipotong 1000 perak pun. Saya bilang begitu. Tanpa dipotong 1000 rupiah pun. Kemudian produknya terserah kita. Milih mau pasta gigi aja semua gitu. Jadi kalau misalkan Bapak buka halaman, Bapak jadi owner halaman gitu. Nah, saat itu Bapak juga sekaligus jadi manajer. Kenapa? Sekaligus karena harus diinput saat itu stokis itu 1000 poin gitu. Nah, kemudian tetap bahwa saya katakan kepada mereka itu bahwa sebetulnya Bapak, saya ngajak Bapak dan Ibu itu untuk menjadi eksekutif direktur ya ini dengan penghasilan 7 juta. Nah, kita mulai dengan jadi manajer, kita mulai dengan buka stokis, alamat gitu. Nah, saat itu. Jadi betul-betul disampaikan aja ini. Cuman saya belum paham saat itu bagaimana pembinaan setelah ED. Tapi saat fokus di situ ya, itu tenaga saya di situ gitu. Nanti bagaimana setelah ED ya, nanti aja lagi dulu, datang lagi ke mentor, belajar gitu ya. Karena saat itu juga saya hanya bagaimana saya masuk ke top level di HNI, minimal di awal itu masuk gerbang sukses HNI jadi executive director. Gitu Pak Dadi ya. Oke ya Pak Dadi ya. Yang lainnya. Iya, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Pak Dodi sungguh sangat menginspirasi ya bagi yang lainnya. Ini bagaimana tadi strateginya untuk merayu atau meyakinkan kepada orang lain bahwa membuka SC itu sangat luar biasa, bisa membantu mitra-mitra kita yang membutuhkan produk gitu ya. Baik, untuk yang lainnya silahkan. Nah, silahkan yang lainnya. Jika ada pertanyaan pada mentor kita, sebelum kita tutup acara untuk pada malam hari ini. Malam hari ini memang malam penginputan, jadi kita agak tenang ya, agak panjang waktunya. Silahkan yang lainnya. Nah, ini ada dari Bu Tini ya. Bu Tini, pertanyaannya, apa keuntungan langsung yang didapat setelah menjadi SC atau menjadi stokis ya? Silahkan pada Ustaz Denny untuk bisa dijawab. Gimana Kang Arbi, gimana? Ya, tadi pertanyaannya apakah ada keuntungan langsung yang didapat setelah menjadi SC atau stokis katanya.
Jadi gini, ini salah satu yang saya jelaskan juga ya ke mereka bahwa kembali saat itu saya masih ini ya buka SC kemudian manajer 1000 poin. Bu, kalau misalkan atau Pak, kalau misalkan Bapak dan Ibu nanti buka alamat, nanti yang 5 juta itu kembali barang 5 juta. Itu barang ada di rumah, nyampe. Kemudian nanti ada branding, apa namanya, spanduk ya. Kemudian ada HSIS. Nah, itu dijelasin dulu. Ini HSIS ini kalau misalkan kita aplikasi kayak di mat-mat di luar, kalau belanja titit, kalau saya suka begitu ya. Jadi nanti masuk barang, keluar barang itu terketahui jelas di sistem itu. Jadi nggak kayak di warung kan repot harus dicatat gitu ya. Kadang-kadang tidak dicatat. Kalau ini di input nanti keluar jelas barang ini kemana. Nah saat itu saya katakan untung banget kalau kita bikin aplikasi kayak gini nggak cukup 5 juta. Jadi uang yang 5 juta kita keluarkan itu kembali dengan begitu sangat luar biasa untungnya. Produk 5 juta, spanduk, kemudian HSIS yang nilainya HSIS itu bisa lebih dari 5 juta. Belum lagi perawatannya kalau kita bikin aplikasi sendiri. Wah, ini gitu ya. Terus yang selanjutnya nanti ada penghasilan halaman. SC itu ada nanti. Namanya bonus agen stok gitu ya. Jadi nanti halamat itu ada bonusnya gitu ya. Kemudian manajer juga ada bonusnya sekitar 250.000 lah gitu. Ditotalin ya gitu ya, disampaikan lah keuntungannya. Jadi keuntungan alamat itu produk utuh 5 juta, kemudian ada spanduknya, ada HSIS-nya, aplikasi yang mahal lebih dari 5 juta, kemudian nanti ada bonus agen stoknya, kemudian ada bonus manajer karena dulu SC harus input 1000 poin gitu. Nah ini pun ya kurang lebih sama lah, cuman misalkan karena inputnya 600 poin, ya bonusnya nanti manajernya kita lihat berapa gitu lah ya. Ya mungkin nggak 200 lebih lah gitu ya. Tapi tetap ada keuntungan di bulan itu saat buka SC belum ngapa-ngapain juga itu sudah ada bulan depannya adalah keuntungan gitu. Gitu ya Kak Arwi ya. Lupa ya tadi ini pertanyaan yang berkembang ya, nggak apa-apa lah. Bukan materi pokok pada saat ini. Karena materi pokok pada saat ini saya ingin menyampaikan pengalaman bagaimana nih fokus untuk menjadi executive director, mengejar pintu awal sukses HNI. Top level pertama di HNI adalah executive director. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini yang terakhir ya sebelum kita tutup. Ini dari Mas Joko Widodo. Wah, luar biasa nih pada malam hari ini kita kedatangan presiden kita. Pertanyaannya adalah, Mas, kalau mau jadi ED dengan menjadikan 18 mitra kita, 18 mitra, kita modalin 5 juta kali 18, apakah itu boleh? Kalau saya tidak berani menganjurkan, kemudian saya pun tidak berani merekomendasi. Tapi kalau misalkan yang bertanya ini punya uang gitu ya. Berarti kalau misalkan 5 juta, kalau 18 SC itu berarti 15 kali 5 juta ya. Berarti berapa ya? Sekitar berapa juta tuh? Besar juga ya. Nah, 100 jutaan misalkan gitu ya. Nah, selama itu pertama modal kita, uang kita, tanggung jawab kita sendiri, ya mangga silakan. Mangga silakan, asal tadi harus sesuai dengan edukasi HNI. Pertama, modal kita ini ya punya kita belanja ke HNI, kita transaksi ke HNI. Setelah itu ya barang itu punya kita, jalankan kelola sesuai dengan seharusnya. Kalau misalkan nih mau modalin buka SC, misalkan adik, udahlah adik kamu buka SC, kemudian adik-adik nih 6 semua jadi SC. Kemudian ada kakak juga jadi SC, bibi jadi SC gitu ya. Nah, ini tanggung jawab kita berarti. Kita katakan ke mereka, kamu itu modal nih nggak boleh hilang. Kamu ayo kelola, kayak kita ngemodalin warung. Kalau menurut saya silakan. Selama itu emang tanggung jawab kita, kemudian tetap menjaga sistem HNI, bukan untuk bermain-main, tapi emang kita untuk membangun bisnis, apalagi ini bisnis keluarga.
Apalagi ini bisnis saya, kalau kita mau nyetak alamat 18 alamat ya mangga-mangga aja gitu kan. Kan boleh silakan. Cuman maksudnya jangan sampai melanggar kode etik HNI. Misalkan ngemodal tanpa paham, ngemodal asal ngemodal gitu ya. Bahkan penginputannya juga nih penginputan barangnya yang sudah tidak ada poinnya, nanti ada barang non poin itu juga tidak dikelola dengan baik ya, dijual menyalahi kode etiknya. Silakan saja salah. Tapi kalau saya secara pribadi nggak menganjurkan karena lumayan berat tuh modalnya. Bagi saya saat itu nggak punya modal, jadi mendengar wah ngemodal sendiri gimana ya gitu. Nah, kalau misalkan bagi Bapak uang segitu saya kecil, silakan Pak, selama Bapak tanggung jawab, kemudian selama Bapak mau benar jalani sistem ini tidak melanggar kode etik, kemudian tetap ada di bawah bimbingan mentor, kemudian jelas siapa 18 orangnya, jelas pengelolaannya sesuai dengan sistem ini, insya Allah sebetulnya boleh-boleh saja. Makanya ini saya tidak menganjurkan, kalaupun itu mau dilakukan tentu harus didampingi sama mentor gitulah. Ya. Kalau misalkan gini Kang Arbi, kalau misalkan tidak boleh ngemodal DH ini ya nggak adil juga ya. Di luaran untuk bisnis modalnya gede-gede banget gitu. Masa dia ini nggak boleh ngemodal? Ini kan harus dibesarkan juga ya. Kalau misalkan yang punya modal, kalau menurut saya ngemodal aja. Cuman maksudnya tadi edukasinya ya harus jelas. Dampingi, minta dampingan ke mentor. Mentornya juga harus yang paham. Kalau yang nggak paham jangan gitu. Karena nanti bisa jadi salah gitu ya. Karena nggak boleh ada bermain poin, nggak boleh ada mainin itu ini, apalagi merugikan, nipu. Kemudian nanti nyalahin ini lagi gitu kan. Nah, ini harus dijaga. Ya Kang Arbi ya, itu aja. Iya, baik. Terima kasih. Tadi sungguh sangat jelas ya yang telah dipaparkan. Artinya itu boleh-boleh saja asalkan tadi sistemnya dijaga dan juga pembinaannya juga sangat intens dan juga dengan jauh-jauh dari mentor. Tentunya mentor yang paham mungkin ya. Iya, baik. Terima kasih kepada sang penanya tadi 3 orang. Foto bersama dulu Kang Arbi. Iya. Nah, untuk itu mari kita Baik, teman-teman semua, terima kasih kepada semua mitra HNI yang telah hadir pada kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah tadi dijelaskan oleh mentor kita tidak puas ya, sehingga kita bisa bertemu di lain waktu dan juga kita bisa bertemu di acara-acara berikutnya. Amin. Baik, Ya Allah. sebelum kita tutup acara ini, mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kita foto bersama. Baik, dimohon teman-teman semua yang hadir pada room ini, pada malam hari ini untuk membuka kameranya. Yang bisa boleh dibuka kameranya supaya kita bisa mengenal wajah-wajah ceria, wajah-wajah suksesnya. Dan juga kita bisa mengenal inilah saudara-saudara kita yang walaupun jauh tapi kita bisa bertemu pada malam hari ini. Iya, silakan. Untuk operator siap untuk melakukan foto ya. Siap. 1, 2, 3. Iya, semangat semua, semangat. Iya, semangat semua, semangat 17 Agustus, kita di akhir bulan Agustus nih. Siap, 1, 2, 3. Iya. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di acara kita pada malam hari ini, yaitu acara Grand Home Sharing. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi beliau yang menyampaikan, umumnya untuk kita semua yang tadi senantiasa menanggapi dan juga menyaksikan secara langsung ya. Terima kasih semuanya atas segala perhatian dan mohon maaf kami atas segala kekurangan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Amin. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Terima kasih Chef ilmunya Pak, keren. Pernah terjatuh namun terus bangkit. Pernah terluka namun tetap melangkah. Pernah menderita namun tak berputus asa. Berkeluh kesah sama dengan derita. Aku ini baru startup belum memulai. Ayo startup silah. Jogging adalah sebuah tren yang harus dan berpikir gimana caranya meraih prestasi. From zero to hero, from zero to hero. From zero to hero. Bangkitlah wahai jiwa pemenang, bangunlah dari segala kelemahan. Dunia kini menanti harimu menjadi generasi pemenang. Bangkitlah wahai jiwa pemenang, bangunlah dari kegelapan. Takkan berubah kenyataan tanpa mengubah from zero keadaan. From zero to hero, from zero to hero. From zero to hero. Berkeluh kesah sama dengan derita, berputus asa sama dengan kalah, mencari siapa yang salah. From zero tiada guna, from zero to hero, from zero to hero. From zero to hero, from zero to hero. Kita berpikirnya bagaimana manfaatnya gitu. Ayo, yang ingin bagus-bagus